Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Febrianti, NIM 200641100, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Cirebon, akan menampilkan video simulasi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, coba tengok kanan dan kirinya. Apakah teman kalian ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua ya. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu. Oke? Oke. Tepuk semangat. 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 Bisa? Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Apakah ada yang masih ingat mengenai materi minggu kemarin? Ya, apa Feby? Betul. Minggu kemarin kita belajar mengenai pekerjaan. Hari ini juga masih berhubungan dengan pekerjaan ya, yaitu kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, dan subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini, yang pertama, setelah membaca cerita, siswa diharapkan dapat menemukan tokoh teladan dalam cerita tersebut. Yang kedua, setelah membaca cerita, siswa diharapkan dapat menyampaikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Pendekatan yang akan digunakan dalam kegiatan hari ini yaitu pendekatan saintifik. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu siswa diminta untuk mengamati gambar, kemudian guru akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran, lalu siswa diarahkan untuk mengamati teks cerita yang terdapat di dalam buku latihan, dan yang terakhir, siswa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Coba kalian amati gambar ini. Ini merupakan contoh jenis pekerjaan apa? Iya, betul sekali. Ini merupakan contoh jenis pekerjaan dokter. Iya, dokternya laki-laki apa perempuan ya? Perempuan. Iya. Dokter biasanya menggunakan alat apa itu yang di lehernya, di bajunya? Iya, stetoskop. Stetoskop berguna untuk mengecek keadaan pasien ya. Nah, coba ibu mau nanya. Di sini apakah ada yang ingin menjadi dokter? Acungkan tangan. Wah, semuanya ingin menjadi dokter. Kalian harus belajar yang rajin kalau ingin menjadi dokter, ya. Baik. Hal apa saja sih yang dilakukan oleh seorang dokter? Coba. Ayo, ada yang bisa? Iya. Betul Putri, mengobati pasien. Terus ada lagi hal yang dilakukan oleh seorang dokter yaitu mengobati pasien, menjaga pasien, memberikan resep untuk pasien agar cepat sembuh. Iya. Dokter itu bekerjanya di mana? Oke, betul ya. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya. Ibu mau nanya lagi nih. Coba, sikap apa saja yang dimiliki oleh seorang dokter? Betul, Vina, rendah hati. Terus penyayang. Terus apa lagi? Ikhlas. Terus banyak ya yang dimiliki oleh seorang dokter.
Sikap yang dimiliki oleh seorang dokter diantaranya tadi sudah disebutkan: sabar, ikhlas, penyayang, ramah, tidak marah ya yang pasti. Nah, coba kalian lihat di buku cetaknya, halaman 15. Di situ terdapat teks cerita yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Coba kalian baca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah dibaca? Oke, sudah ya. Di bawah teks cerita terdapat soal latihan. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu soal latihannya. Nggak boleh nyontek ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kita bahas ya. Kita baca bareng-bareng. Nomor 1. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Iya, Aulia. Silakan. Iya, betul ya. Jawabannya itu beliau praktik di Balai Kesehatan Desa. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan menggunakan sampah. Kita baca nomor 2 ya. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, betul sekali. Dokter Rana melakukan itu karena menurut ayahnya banyak warga desa yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Jelaskan cara yang dilakukan warga untuk berobat ke Dokter Rana. Apa? Cara yang dilakukan oleh warga desa untuk berobat ke Dokter Rana yaitu jika terdapat warga desa yang ingin berobat, maka bisa membayarnya menggunakan sampah. Iya. Nomor 4. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Apa? Dampak dari tindakan Dokter Rana yaitu warga desa menjadi lebih berani untuk berobat dan warga desa juga lebih aktif dan bijak lagi dalam mengelola sampah. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 5. Sikap apa saja yang bisa diambil atau yang bisa dicontoh dari Dokter Rana? Iya, betul sekali. Sikap tanggung jawab dan rendah hati dalam menolong warga desa. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, jika sudah, silakan nanti kalian mempresentasikannya di depan kelas. Oke, sudah maju semua ya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, dari seorang Dokter Rana, kita belajar bahwa ketika bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Dan menjadi seorang dokter juga harus memiliki sikap rendah hati dan tolong-menolong serta menghargai orang lain. Tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kaya maupun miskin, artis atau bukan, itu sama saja. Kita itu sama ya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Acungkan tangan ya. Iya, silakan Fani. Betul. Hari ini kita telah belajar mengenai tokoh cerita. Kita dapat menemukan tokoh teladan dalam cerita. Kemudian kita dapat menemukan sikap tokohnya juga. Semoga sikap tokoh yang baik-baik bisa kalian tiru ya.
baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi, apakah sudah paham mengenai materi hari ini? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, sekarang coba kalian lihat di buku cetak halaman 16. Di situ terdapat soal latihan. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Minggu depan kita bahas secara bersama-sama. Nah, untuk minggu berikutnya kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 3. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.